Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Rifki dari Prodi Manajemen Semester 6, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari manajemen perbankan dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu manajemen perbankan. Manajemen perbankan adalah proses pengelolaan operasi, strategi, dan sumber daya dalam sebuah bank untuk mencapai tujuan keuangan dan non-keuangan. Ini melibatkan berbagai aspek mulai dari pengelolaan risiko, perencanaan strategi, hingga pengelolaan hubungan dengan nasabah dan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam manajemen perbankan. Yang pertama, ada struktur industri perbankan. Bank sentral, misalnya Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas harga, dan mengawasi sistem keuangan. Yang kedua ada bank umum, menyediakan layanan perbankan seperti tabungan kredit dan pembayaran. Yang ketiga ada bank syariah, beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menghindari riba dan kegiatan spekulatif, serta tekanan bagi hasil dan investasi etis. Selanjutnya ada produk perbankan. Produk perbankan sangat bervariasi, antara lain rekening tabungan, menyediakan bunga dan likuiditas tinggi untuk simpanan nasabah. Yang kedua ada deposito, simpanan berjangka dengan suku bunga tetap yang lebih tinggi dibandingkan tabungan namun dengan likuiditas lebih rendah. Kredit, termasuk kredit konsumsi seperti kredit pemilik rumah dan kendaraan, serta kredit usaha untuk modal kerja atau investasi. Selanjutnya ada kartu kredit, fasilitas pembayaran berbasis kredit yang menawarkan keanehan namun dengan potensi bunga yang tinggi. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko dalam perbankan mencakup berbagai langkah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko seperti risiko kredit. Risiko bahwa pemberi pinjaman gagal membayar kembali pinjaman dikelola melalui analisis kredit, penentuan plafon pinjaman, dan diversifikasi portofolio. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko kerugian akibat perubahan harga pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Dikelola melalui penggunaan derivatif dan hedging. Selanjutnya ada manajemen risiko. Yang pertama ada risiko likuiditas. Risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dikelola dengan menjaga cadangan likuiditas dan mengelola aset dan kewajiban dengan baik. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau kejadian eksternal dikelola melalui pengendalian internal dan regulasi outward. Selanjutnya ada teknologi keuangan. Fintech mengubah cara layanan keuangan disediakan dengan inovasi seperti pembayaran digital, pembayaran seluler, dompet elektronik, dan sistem pembayaran peer-to-peer yang cepat memudahkan transaksi. Yang kedua ada pinjaman online. Platform pinjaman peer-to-peer yang menghubungkan pinjaman dengan investor secara langsung, seringkali dengan persyaratan lebih fleksibel daripada bank tradisional. Selanjutnya ada teknologi bank. Blockchain dan cryptocurrency. Teknologi ledger mendistribusi yang memungkinkan transaksi transparan dan aman, serta mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum yang menentang model keuangan tradisional. Selanjutnya ada robo-advisor, platform investasi yang menggunakan algoritma untuk memberikan nasihat keuangan dan manajemen portofolio otomatis. Selanjutnya ada perbankan yang bijaksana, kepatuhan regulasi, mengedit operasi bank sesuai dengan peraturan yang standar dan ditetapkan oleh otoritas keuangan. Yang kedua ada pengelolaan risiko yang efektif.
mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko secara proaktif. Yang ketiga ada transparansi dan pelaporan, melaporkan kondisi keuangan dan operasi bank secara akurat dan tepat waktu. Perdagangan internasional, transaksi barang dan jasa antar negara yang dipengaruhi oleh tarif kebijakan perdagangan dan nilai tukar asing. Yang kedua ada investasi asing, penambahan modal oleh investor asing di negara lain termasuk investasi langsung atau FDI dan investasi portofolio. Yang ketiga ada pasar valuta asing atau forex, pasar global untuk perdagangan mata uang yang memainkan peran kunci dalam menentukan nilai tukar dan mendukung perdagangan internasional. Selanjutnya ada perbankan konvensional vs atau melawan perbankan syariah. Ini mungkin adalah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Perbankan dan syariah konvensional memiliki beberapa perbedaan mendasar. Yang pertama, sistem bunga. Perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai instrumen utama baik untuk tabungan maupun pinjaman, sedangkan perbankan syariah melarang riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Yang ketiga, prinsip syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan kegiatan spekulasi atau ghar. Selanjutnya ada kontrak dan produksi syariah, termasuk mudharabah kerjasama bagi hasil, mudharabah atau pembiayaan dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa, dan musyarakah atau kerjasama usaha. Selanjutnya ada pengawasan syariah. Setiap bank syariah memiliki dewan pengawasan syariah untuk memastikan semua operasi dan produk sesuai dengan hukum Islam. Yang terakhir ada kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Penjelasan mengenai industri perbankan meliputi berbagai jenis bank seperti bank sentral, komersial, dan investasi, dan bank yang memiliki fungsi khusus dalam sistem keuangan. Produk perbankan termasuk tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, dan layanan digital. Manajemen risiko penting untuk menjaga stabilitas keuangan dengan mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional. Fintech membawa inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman online, blockchain, dan robo-advisor. Produk banking menekankan kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, transparansi, praktik keuangan yang sehat. Keuangan global mencakup perdagangan internasional, investasi asing, valuta asing, dan kebijakan ekonomi global. Perbankan konvensional dan syariah berbeda dalam penggunaan sistem bunga, prinsip syariah, jenis kontrak, dan pengawasan. Memahami aspek-aspek ini membantu mengapresiasikan dinamika dan pentingnya manajemen serta inovasi dalam industri perbankan dan keuangan. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon kalau ada kata-kata yang salah. Billahi wa bihi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.